Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Pelajarannya berlandaskan Alkitab dan Roh Nubuat. Dan judul yang kami pilih saat ini adalah Misteri Pekerja Jam ke-11 yang akan menyelesaikan penginjilan dunia. Seberapa pentingkah ini bagi saudara dan saya? Tentu jawabannya ada dalam webinar ini. Kita akan buka dengan membaca buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman atau Last Day Event halaman 212 dan juga manuskrip rilis 311 halaman 48 yang berbunyi demikian. Akan ada ribuan orang yang bertobat kepada kebenaran dalam sehari yang pada jam ke-11 melihat dan mengakui kebenaran dan gerakan Roh Tuhan. Pada jam ke-11 banyak jiwa akan datang dari gereja-gereja denominasi lain dan pada jam ke-11 akan mematuhi semua kebenaran, karena mereka tidak menempatkan diri mereka sendiri dalam barisan yang melawan terang surga, tetapi hidup sesuai dengan semua terang yang mereka miliki. Sementara mereka yang memiliki terang besar, hak istimewa dan kesempatan besar, dan telah gagal hidup dalam terang dan berjalan dalam terang, akan putus asa dan gagal. Terang mereka akan semakin berkurang, sampai pelitanya padam karena kekurangan minyak kasih karunia di dalam buli-buli dengan pelita mereka. Saudara-saudaraku, ada satu peristiwa besar yang diramalkan hamba Tuhan Ellen G. White yang akan terjadi pada jam ke-11. Inilah saudara-saudara yang harus kita selidiki. Saya yakin saudara-saudara yang hadir dalam webinar ini sangat ingin mengerti misteri dari pekerja jam ke-11. Dan kalau kita lihat dalam kutipan ini, akan ada satu pekerjaan yang besar. Bagi saudara-saudara yang berada di garis depan, bukankah ini peristiwa yang kita rindukan, di mana banyak jiwa akan datang dari gereja-gereja denominasi lain. Pada jam ke-11, mereka akan bergabung dalam barisan Tuhan. Untuk itu, saya akan mengundang saudara dan saya untuk kita berdoa dan merendahkan hati agar kebenaran ini menjadi satu terang bagi kita semua. Karena diramalkan juga di sini bahwa sementara mereka yang memiliki terang besar, hak istimewa dan kesempatan besar, bukankah itu masa Advent hari ke-7? Satu kelompok umat yang dipercayakan Tuhan dengan terang yang besar, dikatakan gagal dalam terang. Sehingga mereka tidak akan mengambil bagian dalam peristiwa yang akan terjadi jam ke-11 ini. Untuk itu saudara-saudara, saya mengundang kita semua untuk bertelut dan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas terang yang telah Engkau berikan dan percayakan kepada umat-Mu masa Advent hari ke-7, di mana kami dapat berkumpul dalam acara webinar ini untuk satu penyelidikan pribadi. Kiranya Tuhan berkenan memberikan Roh Suci, sehingga kami dengan rendah hati dapat membuka hati dan pikiran kami dan menerima setiap terang yang Tuhan kirimkan kepada kami, sehingga kami dapat tergolong sebagai orang-orang yang menyambut terang, tergolong orang-orang yang mengandalkan keselamatan kami hanya pada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini dari awal hingga akhirnya di dalam pimpinan-Mu yang pengasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, misteri pekerja jam ke-11 yang akan menyelesaikan penginjilan dunia. Mengapa ini menjadi misteri? Tentu karena istilah jam ke-11 itu banyak yang tidak mengerti atau tidak populer di saat sekarang ini. Dan satu-satunya pelajaran Alkitab yang mencatat tentang pekerja jam ke-11 ada di dalam Matius 20. Dan tidak banyak itu dikotbahkan atau diberikan pelajarannya
di dalam gereja kita. Kita hanya sering mendengar ayat-ayat populernya saja, seperti yang pertama akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Namun, ada satu pelajaran yang kami akan tayangkan di dalam webinar kita yang ke-7, satu pelajaran mengenai pekerja jam ke-11 yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Jonathan Kuntaraf. Mari kita lihat cuplikannya. Baik, perumpamaan Yesus di Matius 20, maksudnya adalah Matius 20 ayat 1 sampai 16. Anda ingat bukan dia punya perumpamaan itu? Sekarang, apa masalah dengan Matius 20 ayat 1 sampai 16? Ya. Permasalahannya apakah ini nubuatan, saudara-saudara? Ya, ini perumpamaan. Ya. Perumpamaan itu berbeda dengan nubuatan. Ya. Mengapa kalau misalnya Daniel 2, kita tahu itu nubuatan. Kalau Daniel 7, kita itu tahu adalah nubuatan. Kemudian, ya, ini berbicara perumpamaan, dan perumpamaan itu mempunyai satu pelajaran, ya, tidak boleh dicopot-copot, ya. Itu satu hal yang sangat penting. Umumnya mempunyai hanya satu pelajaran penting, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat kepada Christ of Declaration halaman 286 sampai 296, ya, maka kita dapatkan perumpamaan. Terus artinya menurut Ellen G. White, dan apa yang diartikan oleh Victor Houteff. Baik, kita coba lihat. Perbedaan waktu. Lamanya melayani. Ini menurut Ellen G. White. Menurut Victor Houteff, perbedaan, ya, perbedaan dari gereja-gereja. Ya. Kemudian penganggur di pasar, ya, menurut Ellen G. White itu adalah anggota jemaat. Kemudian menurut Victor Houteff itu adalah orang suci yang ditolak dari gereja. Pekerja adalah evangelisasi dunia. Artinya kita harus pergi ke mana-mana, ya, menurut Ellen G. White. Ya. Menurut Victor Houteff, ya, untuk membuat kita jadi sempurna, ya, makanya harus ada revival, ya, bekerja menjadi sempurna. Panggilan pelayanan, juga evangelisasi dunia, tetapi menurut Victor Houteff itu adalah pekabaran baru yang ada di gereja. Kemudian status pekerja, tidak ada yang istimewa, semua dapat upah yang sama. Tetapi menurut Victor Houteff, yang nomor 5 itulah yang akan jadi VIP, very important persons. Ya. Kemudian tanggung jawab, tidak melahirkan jiwa-jiwa, artinya kita harus menjangkau kepada mana-mana. Tetapi kalau Victor Houteff, ya, kita tidak menarik jiwa keluar, ya. Kita tidak menarik jiwa keluar. Yang penting adalah di dalam. Kalau sudah di dalam bagus, baru ke luar, ya. Nah, kemudian panggilan pertama adalah orang Yahudi. Nah, di sini sama, ya. Mrs. White, artinya Mrs. White dengan Victor Houteff sama. Kemudian panggilan pertama menurut upah, ya, ya, menurut upahnya, menuntut upah, ya, panggilan yang pertama. Tetapi tidak ada aplikasi di dalam tulisan Victor Houteff. Kemudian dinar atau pahala adalah kerajaan Allah, dan itu juga adalah kerajaan Allah. Nah, pembagian pahala, semua pahala sama, ya. Sedangkan pekerjaan 5, kemudian menurut Victor Houteff, pekerja jam 5, yang lain tidak disebutkan terima artinya pekerja jam 5, yaitu itulah yang mereka istimewa, yang lain tidak disebutkan bahwa mereka itu dapatkan upah. Nah, sekarang berdasarkan ini, saudara-saudara, ya, kita lihat bahwa inti daripada perumpamaan kalau menurut Ellen G. White itu pelajaran langsung. Sedangkan Victor Houteff itu adalah nubuatan. Arti keseluruhan, pekabaran yang sama dari Tuhan untuk umat yang sama diberikan kepada dunia. Tetapi menurut Victor Houteff, pekerjaan yang baru untuk keluarga, baru kelompok yang di dalam gereja, ya. Jadi itulah yang sangat penting, ya, menurut Victor Houteff. Baik, saudara-saudara, kita sudah saksikan video yang disampaikan oleh Pendeta Jonathan Kuntaraf. Dan inilah yang kita angkat dalam webinar kita, ada misteri. Mengapa kita tahu, saudara-saudara,
ada lebih dari 100 independent ministry di dalam masa Advent hari ke-7 yang semua berlandaskan Alkitab dan Roh Nubuat, tapi memiliki interpretasi tentang satu pokok masalah yang berbeda-beda. Disinilah kami mengundang saudara-saudara untuk menyelidiki lebih lanjut, menimbang bobot buktinya dengan berlandaskan Alkitab dan Roh Nubuat. Kita akan lihat bersama apakah memang tidak ada kaitan sama sekali antara perumpamaan dan nubuatan. Dan kita juga akan melihat di dalam pelajaran kita nanti, mengapa Allah memanggil pengerja di 5 waktu yang berbeda. Kemudian kita juga akan mempelajari siapa dan apa tugas pengerja yang dipanggil di 5 waktu yang berbeda. Apakah sama seperti yang diungkapkan Pendeta Kuntaraf, satu pekerja dan satu pekabaran yang sama di setiap zamannya? Apa arti yang terakhir akan menjadi terdahulu dan terdahulu menjadi terakhir? Dan siapakah pengerja jam ke-11 itu? Apakah sama seperti yang telah diungkapkan Bapak Pendeta Kuntaraf? Pertama yang harus kita ketahui adalah mengapa Yesus mengajar melalui perumpamaan. Saudara-saudaraku, saudara dapat temukan jawabannya di dalam buku Christ Object Lesson atau buku peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nyonya White banyak menjelaskan mengapa Yesus mengajar melalui perumpamaan. Antara lain adalah karena umat pada waktu itu tidak siap untuk menerima terang yang Yesus sampaikan. Kemudian juga Ellen G. White mengatakan bahwa Yesus mengajar dengan perumpamaan adalah untuk menghindari tuntutan dari para pemimpin sidang pada saat itu, imam-imam pada saat itu, yang selalu siap sedia untuk menjatuhkan Yesus. Kita akan lihat juga di dalam Alkitab, di dalam Matius 13, kita ingat satu peristiwa ketika Yesus mengatakan perumpamaan kepada banyak orang. Kemudian setelah orang banyak itu pergi, murid-muridnya datang kepada Yesus secara pribadi dan bertanya, Yesus, mengapa engkau mengajar dengan perumpamaan? Dan Yesus menjawab, karena ini dikaruniakan kepadamu untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara-saudara, Yesus berusaha menyembunyikan kebenaran itu dari orang-orang yang tidak peduli dan acuh tak acuh. Namun, ini bukan berarti bahwa kita harus menyepelekan pentingnya perumpamaan. Karena kita tahu bahwa Yesus hanya berbicara kepada orang banyak melalui perumpamaan. Nubuatan nabi-nabi yang disampaikan oleh para nabi di zaman sebelum Yesus juga penting. Namun perumpamaan yang disampaikan Yesus secara langsung tentu itu juga adalah merupakan satu hal yang penting, di mana Yesus berharap agar murid-muridnya datang secara pribadi kepadanya untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Di dalam Matius 13 ayat 36 dikatakan, supaya genaplah yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi saudara-saudara, Yesus sendiri menggenapi nubuatan dengan mengajarkan perumpamaan. Mari kita lanjutkan penyelidikan kita, saudara-saudara. Di dalam Christ Object Lesson, halaman 127 dan 128, dikatakan demikian. Dalam setiap zaman ada perkembangan yang baru dari kebenaran, suatu pekabaran Allah kepada manusia dari generasi itu. Kebenaran-kebenaran yang lama semuanya penting. Kebenaran yang baru tidak berdiri sendiri dari kebenaran yang lama, tetapi mengungkapkannya. Hanya bila kita dapat mengerti kebenaran-kebenaran yang lama, barulah kita dapat memahami kebenaran yang baru. Adalah terang yang bersinar pada kebenaran segar
yang masih terbungkus yang mempermuliakan yang lama itu. Orang yang menolak atau melalaikan yang baru sebenarnya tidak memiliki yang lama. Saudara-saudara, berbeda dari apa yang dikatakan Pendeta Kuntaraf bahwa sepanjang zaman hanya ada satu kebenaran yang sama. Namun dikatakan di sini setiap zaman, berarti zaman kita ini tidak terkecuali. Ada perkembangan yang baru dari kebenaran. Suatu pekabaran Allah kepada manusia dari generasi itu. Artinya Tuhan pasti punya perkembangan kebenaran baru bagi generasi kita sekarang ini. Selanjutnya dikatakan, kebenaran lama semua penting. Ya, perumpamaan Matius 20 atau kebun anggur ini adalah satu cerita lama. Namun, jika sekiranya ada ungkapan kebenaran baru mengenai perumpamaan ini, itu harus membantu kita untuk mengungkapkan misteri pekerja jam ke-11. Karena itulah yang menjadi bobot dari perumpamaan itu, di mana ada satu pekerja yang bekerja hanya 1 jam dan dipanggil terakhir. Kemudian ungkapan kebenaran baru itu haruslah merupakan satu terang yang akan memuliakan yang lama. Artinya pengetahuan kita akan disempurnakan. Dan di dalam kalimat terakhir, hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, orang yang menolak atau melalaikan yang baru sebenarnya tidak memiliki yang lama. Kita akan lanjutkan penyelidikan kita. Kita buka Matius 20, kita akan baca ayat 1 sampai 8 terlebih dahulu. Saudara-saudara, seperti yang dikatakan tadi, bahwa istilah jam ke-11 sangat jarang dimengerti. Salah satunya adalah karena di Alkitab kita, terjemahannya sudah menggunakan jam modern. Sehingga istilah pukul ke-11 atau jam ke-11 tidak lagi ada di sana. Sehingga apa yang saya tayangkan di dalam slide ini adalah berdasarkan King James Version. Saya akan baca. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 3 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 6 dan pukul 9, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 11, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Saudara-saudara, untuk mempermudah saudara memahami jam dari setiap panggilan, saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa pengerja yang dipanggil pagi-pagi sekali itu adalah di jam Yahudi kuno merupakan jam ke-12 atau jam 6 pagi di jam modern. Pekerja yang dipanggil 3 jam berikutnya, yaitu pekerja jam ketiga, berarti itu adalah jam 9 pagi di jam modern. Pekerja berikutnya, pekerja jam ke-6, mereka adalah yang dipanggil pada jam 12 siang di jam modern. Dan pekerja yang berikutnya, pekerja jam ke-9, artinya jam 3 sore di jam modern. Dan pekerja yang terakhir atau yang kelima, dan merupakan pekerja jam ke-11 di jam modern adalah dipanggil pada jam 5 sore. Inilah yang merupakan satu misteri yang akan kita ungkap. Mengapa di dalam 3 periode panggilan yang terakhir itu ada 2 kelompok yang dipanggil. Dan inilah
gambar nubuatan dari Matius 20 yang barusan kita baca. Kita bisa lihat di sini, pemilik kebun anggur mengupah para pekerja pada 5 panggilan waktu yang berbeda. Jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, dan jam 11. Saudara perhatikan ada 4 periode interval masing-masing 3 jam. Dan dalam 3 periode yang pertama, hanya 1 kelompok yang dipekerjakan. Namun dalam periode 3 jam yang keempat atau yang terakhir, 2 kelompok dipekerjakan. Jam ke-9 dan jam ke-11. Persetujuan upah sedinar sehari dibuat hanya dengan kelompok yang pertama. Kelompok yang lain akan menerima apa yang pantas. Pada akhir hari, semua mendapatkan upah yang sama walaupun pekerja yang terakhir hanya bekerja 1 jam. Dan kita tahu di ayat 16 dikatakan bahwa ketika mandor memanggil mulai dari yang terakhir terlebih dahulu, maka pekerja yang pertama bersungut-sungut. Dan ayat 16 mengatakan, demikianlah yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan terdahulu menjadi yang terakhir. Kita akan lanjutkan, siapakah pemilik kebun anggur itu? Christ Object Lesson halaman 396, paragraf 5 mengatakan, pemilik kebun anggur bersepakat dengan pekerja-pekerja di kebun anggurnya, melambangkan Allah bersepakat dengan keluarga manusia. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pemilik kebun anggur adalah Tuhan sendiri. Dan siapakah para pekerja? 1 Korintus 3 ayat 9 mengatakan, karena kita adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah, maka para pekerja jelas adalah hamba-hamba Tuhan. Lalu, apakah kebun anggur itu? Testimonies volume 6 halaman 24 paragraf 1 mengatakan, kebun anggur termasuk seluruh dunia dan setiap bagian dari itu harus dikerjakan. Juga di dalam Christ Object Lesson halaman 301 paragraf 3 dikatakan, Allah menyatakan seluruh dunia sebagai kebun anggurnya. Saudara-saudara, kebun anggur adalah seluruh dunia. Lalu apa artinya pasar? Testimonies volume 5 halaman 203 paragraf 3 jelas mencatat demikian. Kata-kata Kristus yang menerapkan kepada gereja, mengapa kamu berdiri di sini menganggur sepanjang hari? Jadi, pasar adalah melambangkan gereja atau sidang. Kita tahu bahwa di zaman Yahudi dulu, orang yang mencari kerja ataupun yang menawarkan dirinya untuk mencari pengerja, mereka mencari di pasar. Pekerja yang dipanggil pagi-pagi sekali itu menunjukkan adanya malam sebelum siang hari, dan siang hari itu sendiri adalah periode di mana para pengerja itu bekerja, dan pembagian upah yang dilakukan setelah matahari terbenam adalah malam sesudah siang hari. Apa yang dilambangkan siang hari? Kita tahu matahari merupakan terang dunia. Siang hari, terang dunia rohani, kalau kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 105, mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bahwa periode siang hari itu adalah periode bersama Alkitab. Dan periode sebelum siang hari, kalau kita baca di dalam buku Kemenangan Akhir, di dalam halaman pendahuluan, Ellen G. White mengatakan demikian. Selama 2500 tahun pertama sejarah umat manusia, tidak ada wahyu yang dituliskan. Mereka yang telah diajar oleh Allah mengkomunikasikan pengetahuan mereka kepada orang lain, dan demikianlah dari ayah kepada anaknya turun-temurun. Penyediaan firman yang ditulis baru dimulai pada zaman Musa. Saudara-saudara, jadi malam sebelum siang hari melambangkan periode
sebelum Alkitab itu ditulis. Itulah periode bulan. Kita tahu bahwa bulan tidak memiliki cahayanya sendiri, melainkan memantulkan dari cahaya matahari. Ini adalah periode oral tradition atau periode di mana Alkitab atau firman Tuhan itu disampaikan dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi. Malam sesudah siang hari pastilah melambangkan satu pekerjaan yang sudah selesai atau penutupan dari akhir hari atau penutupan pintu kasihan. Di mana Yesaya 60 ayat 2 menggambarkan kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Inilah masa ketika pintu kasihan sudah ditutup, ketika tidak ada lagi pekerjaan penginjilan, di mana Amos 8 ayat 12 mengatakan akan berlari datang dan pergi mencari firman Tuhan dan tidak akan menemukannya. Yeremia 8:20 menggambarkan penuaian sudah selesai dan kita tidak selamat. Wahyu 22 ayat 11 menggambarkan suatu keadaan ketetapan yang tidak bisa dirubah lagi, di mana yang cemar akan semakin cemar dan orang yang benar akan semakin benar. Siapakah pekerja pagi-pagi sekali? Tentu tidak ada pertentangan di sini. Kita semua setuju. Sesuai dengan Christ Object Lesson halaman 400, orang-orang Yahudi telah dipanggil pertama sekali ke dalam kebun anggur Tuhan. Dan apa pekabarannya? Saudara-saudara, kita ingat kutipan yang kita baca di dalam Christ Object Lesson, bahwa setiap zaman ada perkembangan yang baru dari kebenaran. Maka tentulah pekerja yang pagi-pagi ini, mereka harus membawakan satu pekabaran yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Apa pekabaran mereka? Ya, upacara bayangan. Itu suatu pekabaran yang baru yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Dan Acts of the Apostle halaman 14 mencatat bahwa segenap tata cara dan simbol adalah nubuatan yang tersusun rapat dari Injil, suatu pengkajian dalam mana terikat janji-janji penebusan. Ada kesepakatan antara pekerja pagi-pagi sekali ini dengan Tuhan. Ya kita tahu satu-satunya Tuhan pernah membuat satu kesepakatan dengan satu bangsa, tentu dengan bangsa Yahudi. Itu dicatat di dalam Mazmur 105 ayat 8-10, saudara nanti bisa baca, dan ini merupakan ayat favorit. Juga di Hagai 2 ayat 5, bagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan bangsa Yahudi kuno pada waktu Eksodus yang pertama. Lalu, perjanjian itu adalah upah sedinar sehari. Apa arti upah sedinar sehari? Saudara-saudaraku, perumpamaan Matius 20 ini tentu tidak berdiri sendiri. Ada satu cerita yang mendahuluinya di dalam Matius 19. Cerita ini juga sangat populer di mana seorang muda yang kaya raya datang kepada Yesus dan berkata atau menanyakan, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus mengatakan kepada orang muda yang kaya raya ini bahwa engkau harus menuruti segala hukum. Dia menjawab, aku sudah melakukan semuanya. Lalu Yesus mengatakan, jualah segala hartamu. Lalu sedihlah orang muda itu karena hartanya sangat banyak. Dan kemudian Petrus berkata kepada Yesus, karena murid-muridnya sudah meninggalkan semua untuk mengikut Yesus. Petrus bertanya, lalu apa upah kami? Yesus menjawab, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan orang tuanya, saudaranya, dan sebagainya, akan memperoleh hidup yang kekal. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara lihat sendiri dalam Matius 19 ayat 30 dikutip ayat tersebut. Dan kemudian Matius 20 ayat 16 juga mengutip ayat yang sama. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi setelah pertanyaan apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus menjelaskan dalam satu perumpamaan kebun anggur Tuhan ini, bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Dan itulah arti dari upah sedinar sehari yang Tuhan akan berikan kepada para pengerjanya. Siapakah pekerja jam ketiga? Upacara bayangan
Yang disampaikan oleh pekerja yang pertama, itu kita tahu menemui kegenapannya di salib. Jadi kita yakin bahwa pekerja berikutnya yang dipanggil pada jam ketiga atau jam 9 pagi, pastilah para rasul dan umat Kristen yang mula-mula. Saudara-saudara, kita catat, di dalam Markus 15 ayat 25, mengatakan bahwa Tuhan telah disalib pada jam ketiga atau jam 9 pagi. Dan Pentakosta juga datang pada jam 9 pagi. Sebagaimana digambarkan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 15. Lalu apa pekabaran yang mereka bawakan? Kita ingat bahwa setiap zaman ada ungkapan baru dari kebenaran. Tentu pekabaran yang mereka bawakan adalah suatu pekabaran yang baru, yang belum pernah diajarkan sebelumnya, yaitu penyaliban, kebangkitan, dan keimamatan Kristus di dalam surga. Jadi 3 kelompok berikutnya, pekerja yang dipanggil akan ada di zaman Kristen. Dan tentunya mereka juga harus mengajarkan satu ungkapan kebenaran yang baru, yang sangat penting bagi generasi pada zamannya. Apakah ini kebetulan ketika pengerja jam ketiga atau jam 9 ini dipanggil, mereka adalah umat Kristen yang mula-mula, dan kejadian Tuhan disalib juga pada jam 9 pagi? Tentu ini bukan kebetulan, saudara-saudara. Inilah manifestasi dari kesempurnaan ilahi. Kita lanjutkan. Siapakah pengerja jam ke-6? Kita akan mencari kelompok yang membawakan satu kebenaran baru. Setelah para rasul itu meninggal, maka zaman kegelapan datang. Dan setelah itu digantikan dengan era reformasi. Namun karena reformasi tidak memiliki satu pekabaran baru, melainkan hanya mengembalikan satu kebenaran yang sudah diinjak-injak, maka kita harus mencari setelah reformasi. Kelompok apa yang membawakan satu pekabaran yang segar kepada dunia kekristenan? Iya, kita tahu. Itulah Masa Advent hari pertama atau pergerakan William Miller dengan kebenaran yang disampaikan pada waktu itu, yaitu 2.300 petang dan pagi. Dan kalau kita membaca di dalam buku Kemenangan Akhir, ini merupakan satu pergerakan besar di antara gereja-gereja pada saat itu. Dan kebenaran yang disampaikan William Miller ini, 2.300 petang pagi, belum pernah dibawakan sebelumnya. Tahun 1833 mereka mulai memberitakan bahwa pembersihan Ka'bah, Daniel 8 ayat 14, akan dimulai pada tahun 1844. Namun itu belum sepenuhnya dimengerti. Mereka beranggapan bahwa Yesus akan datang kedua kali pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Dan itulah yang menimbulkan masa kekecewaan besar. Saudara juga pasti sudah mengetahui peristiwa ini, jadi saya tidak akan membahasnya lebih panjang lagi. Masa kekecewaan besar ini memenuhi atau menggenapi nubuatan yang dicatat di dalam Wahyu 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Jadi apakah pergerakan ini berhenti karena terjadi kekecewaan besar? Tentu tidak. Karena ayat 11 mengatakan bahwa engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Maka muncullah panggilan kepada pengerja yang berikutnya atau pengerja jam ke-9. Kita akan kembali kepada Matius 20 ayat 5, di mana dikatakan kira-kira pukul 6 dan pukul 9 ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Saudara-saudara, kata dan di dalam ayat ini menunjukkan bahwa panggilan jam ke-6 dan ke-9 ini adalah digabungkan. Pekabaran dan para pengerjanya dari kedua panggilan ini berhubungan erat satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Kemudian panggilan jam ke-9 ini pasti berlaku pada Masehi Advent hari ke-7 yang muncul pada penghujung dari nubuatan 2.300 petang dan pagi itu. Lalu apa pekabarannya?
itu adalah suatu pekabaran yang orisinil, yang baru, yaitu penghukuman bagi orang mati yang dimulai pada tahun 1844. Masehi Advent hari ke-7 juga menyampaikan pekabaran malaikat pertama bersama dengan pekabaran malaikat kedua dan ketiga dalam tahap permulaannya. Pemberitaan penghukuman terhadap orang mati ini seperti yang diungkapkan dalam Wahyu 10 ayat 11 hanya akan pergi kepada banyak orang dan banyak bangsa dan bahasa. Ingat saudara-saudara, banyak tidak berarti semua. Untuk itu pekabaran pengerja jam ke-9 atau jam 5 sore yang digenapi oleh Masehi Advent hari ke-7 tidak akan menyelesaikan pekerjaan karena hanya akan pergi kepada banyak bangsa. Itulah sebabnya ada satu panggilan lain di dalam periode 3 jam yang terakhir. Saudara masih ingat ada interval 3 jam di setiap panggilan. Inilah sebabnya ada satu panggilan di dalam periode jam ke-9 ini yang harusnya jam ke-9 menyelesaikan tugasnya. Namun Tuhan memanggil pekerja yang terakhir. Mengapa? Pasti ada satu masalah. Inilah misteri yang harus kita ungkap. Kita baca di dalam Testimonies volume 3, halaman 252, dikatakan bahwa pekabaran kepada sidang Laodikia adalah tuduhan yang mengejutkan dan berlaku bagi umat Allah pada waktu ini. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Masehi Advent hari ke-7 adalah sidang yang terakhir, yang ke-7, Laodikia. Dalam kondisi suamnya, tentu tidak mungkin dapat menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya, hamba Tuhan mengatakan, di dalam Testimonies volume 5 halaman 82 paragraf 2 dikatakan demikian. Panggilan bagi pekerjaan yang besar dan penting ini telah ditawarkan kepada orang-orang yang sangat terpelajar dan berkedudukan. Kalau saja mereka ini telah merasa kecil lalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan, maka Ia sudah akan menghargai mereka sampai mencapai kemenangan. Tetapi mereka telah memisahkan diri dari Allah, mereka menyerahkan diri kepada pengaruh dunia, maka Tuhan telah menolak mereka. Saudara-saudara, berarti ada satu penolakan dari pengerja jam ke-9. Inilah sebabnya diperlukan revival and reformation atau kebangunan dan reformasi. Di mana pekerjaan ini sebenarnya telah ditawarkan kepada orang-orang yang sangat terpelajar dan berkedudukan. Namun karena adanya penolakan ini, sehingga Tuhan harus memanggil hamba-hambanya pekerja jam ke-11. Kembali hamba Tuhan menuliskan di dalam Testimonies volume 5 halaman 217. Di mana dikatakan, saya diliputi kesedihan saat memikirkan kondisi kita sebagai umat. Tetapi kemunduran kita yang terus-menerus telah memisahkan kita dari Tuhan. Kesombongan, ketamakan, dan cinta dunia telah hidup dalam hati. Namun, pendapat umum adalah bahwa gereja berkembang dan kedamaian dan kemakmuran rohani ada di semua perbatasannya. Itulah yang sering kita dengarkan di mimbar gereja-gereja kita, saudara-saudara. Selanjutnya hamba Tuhan di sini mengatakan, gereja telah berbalik dari mengikuti Kristus pemimpinnya dan terus-menerus mundur menuju Mesir. Namun hanya sedikit yang khawatir atau tercengang karena merasa kekurangan kekuatan kerohanian, keraguan, dan bahkan ketidakpercayaan akan kesaksian Roh Tuhan sedang merambah gereja kita di mana-mana. Setan menghendakinya demikian. Para pendeta yang mengkhotbahkan dirinya sendiri gantinya Kristus menghendaki demikian, kesaksian Kristus tidak dibaca dan tidak dihargai. Tuhan telah berbicara kepadamu, terang telah bersinar dari firman-Nya dan dari kesaksiannya, dan keduanya telah diremehkan dan diabaikan. Hasilnya terlihat dari kurangnya kemurnian dan pengabdian serta keyakinan yang sungguh-sungguh di antara kita. Saudara-saudara, kondisi itulah yang membuat sidang Masehi Advent hari ke-7 harus disucikan, agar muncul satu umat yang layak untuk menyelesaikan pekerjaan.
Peristiwa apakah yang menyatakan hamba-hamba jam ke-11 ini? Saya mengajak saudara-saudara untuk kembali nanti melihat rekaman webinar kami sebelumnya, webinar yang keempat, yang memecahkan kebingungan tentang misteri 144.000, kemudian webinar yang kelima, misteri hari Tuhan yang besar dan mengerikan. Di situ dijelaskan bagaimana sidang yang kita cintai ini akan disucikan, akan terjadi satu penyucian sidang. Dan dari penyucian itu akan menghasilkan pekerja jam ke-11 atau 144.000 yang akan muncul dalam pekerjaan penghabisan bagi sidang, sebagaimana yang hamba Tuhan nyatakan di dalam Testimonies jilid 3 halaman 266 yang mengatakan, terutama dalam pekerjaan penghabisan bagi sidang, masa pemeteraian mereka yang 144.000 itu, yaitu mereka yang akan berdiri tanpa celah di hadapan tahta Allah. Saudara-saudara, pekerjaan terakhir bagi sidang adalah masa pemeteraian mereka yang 144.000 itu. Jadi inilah yang sangat penting saudara-saudara. Pekerja jam ke-11 adalah pekerja jam terakhir. Dan pekerjaan yang terakhir bagi sidang adalah pemeteraian 144.000. Untuk itu kita bisa menyimpulkan bahwa pekerja jam ke-11 mereka lah yang 144.000. Mereka adalah anggota Masehi Advent hari ke-7 yang setia, yang akan menjadi pekerja jam ke-11. Review and Herald November 19 tahun 1908 mengatakan, pekabaran malaikat ketiga akan menerangi bumi dengan kemuliaannya, hanya mereka yang telah berdiri teguh menghadapi cobaan dalam kekuatan Dia yang kuat, yang diizinkan untuk mengambil bagian dalam memberitakan pekabaran malaikat ketiga ketika hal itu akan berkembang menjadi seruan keras. Berarti tidak semua pekerja jam ke-9 atau umat Masehi Advent hari ke-7 akan menjadi pekerja jam ke-11 saudara-saudara. Namun ada satu seleksi di sini, ada satu penyucian sidang, sehingga hanya mereka yang telah berdiri teguhlah yang akan dipercayakan oleh Tuhan menjadi pekerja jam ke-11. Kita baca juga di dalam buku tulisan-tulisan permulaan atau Early Writings halaman 277. Kemudian aku tampak seorang malaikat perkasa lainnya bertugas turun ke bumi untuk menggabungkan suaranya dengan malaikat ketiga dan memberikan kuasa dan kekuatan kepada pekabarannya. Pekerjaan malaikat ini datang pada saat yang tepat untuk bergabung dalam pekerjaan besar terakhir pekabaran malaikat yang ketiga, ketika pekabaran itu berkembang menjadi seruan nyaring. Pekabaran apa itu? Pekabaran apa yang disampaikan pekerja jam ke-11 itu? Ya, itulah pekabaran penghukuman bagi orang hidup. Pekabaran itu akan merupakan satu amaran yang terakhir bagi penghuni dunia. Sebagaimana yang kita baca di dalam Yesaya 66 halaman 19 dan 20, orang-orang yang terluput itu akan diutus ke Mesek, Lot, Tubal, Yawan, ke seluruh negeri-negeri yang belum pernah mengenal Tuhan, artinya ke bangsa-bangsa kafir. Hamba Tuhan Ellen G. White juga mencatat di dalam buku Kemenangan Akhir atau Great Kontroversi halaman 604, dikatakan demikian. Masih ada umat Allah di Babel, dan sebelum penghakimannya dilaksanakan, orang-orang yang setia ini harus dipanggil keluar, agar mereka jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya mereka jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Pergerakan yang dilambangkan oleh malaikat yang turun dari langit menerangi bumi dengan kemuliaannya dan berseru dengan suara yang kuat, mengumumkan dosa-dosa Babel. Sehubungan dengan pekabarannya, panggilan ini terdengar. Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya. Pengumuman ini yang disatukan dengan pekabaran malaikat yang ketiga menjadi amaran terakhir yang akan diberikan kepada penghuni dunia ini. Saudara-saudara, sungguh harmonis bukan dengan kutipan yang kita baca di awal dari pelajaran webinar ini, di mana hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan pada jam ke-11 banyak orang dari denominasi gereja lain akan bergabung dalam sidang Tuhan. Merekalah umat Allah yang di Babel itu, yang diramalkan akan keluar dari Babel.
Lalu kemana mereka diserukan untuk keluar, saudara-saudara? Karena di sini dikatakan supaya mereka tidak ditimpa malapetaka-malapetaka yang Tuhan akan curahkan ke Babel. Tentu mereka harus dibawa ke suatu tempat di mana tidak ada dosa. Satu tempat yang suci. Di mana ketika seruan nyaring ini diberikan, ada satu tempat untuk membawa mereka. Di mana itu? Ya, saudara masih ingat bukan webinar kita yang ke-6? Mengenai kerajaan. Kerajaan yang akan diperdirikan, itulah yang akan menampung semua umat Tuhan yang dalam jam ke-11 nanti akan berbondong-bondong masuk ke dalam barisan Tuhan. Saudara-saudaraku, sangat jelas sekali bahwa pekerja jam ke-11 itu adalah 144.000 dan itu sangat penting bagi kita sebagai Masehi Advent hari ke-7 di mana pekabaran ini diserukan kepada kita. Saudara-saudara, kita membutuhkan terang tambahan. Sebagaimana hamba Tuhan menulis di dalam Gospel Worker halaman 304. Teguran Tuhan akan bertumpu pada mereka yang menghalangi jalan agar terang yang lebih besar tidak akan datang kepada orang-orang. Sebuah pekerjaan besar harus dilakukan. Dan Tuhan melihat bahwa para pemimpin kita membutuhkan lebih banyak terang. Sehingga mereka dapat bersatu dengan utusan yang Dia kirim untuk menyelesaikan pekerjaan yang Dia rencanakan agar selesai. Saudara-saudara, apa yang Tuhan rencanakan tidak mungkin akan gagal. Meskipun ada para pemimpin atau siapapun menolak terang yang Tuhan kirimkan, rencana Tuhan akan tetap berlangsung. Amaran kembali diserukan agar kita berhati-hati tidak menolak terang yang Allah kirimkan. Di mana Testimonies volume 5 halaman 728 menghimbau kita jangan pernah berharap bahwa ketika Tuhan memiliki terang yang dipancarkan untuk umatnya, setan akan berdiri dengan tenang tanpa membuat suatu usaha untuk mencegah mereka menerima terang itu. Dia, setan, akan bekerja melalui pikiran-pikiran yang membangkitkan keraguan, kecemburuan, dan ketidakpercayaan. Mari kita berhati-hati agar tidak menolak terang yang Allah kirimkan, sebab itu tidak akan datang dengan cara yang memuaskan kita. Jangan sampai berkat Allah menjauh dari kita, karena kita tidak tahu waktu penghukuman kita. Jika seseorang tidak melihat dan menerima sendiri terang itu bagi mereka, janganlah mereka berdiri sebagai penghalang bagi orang lain. Jangan sampai dikatakan kepada para pemimpin dan petinggi bangsa Yahudi sewaktu kabar baik kerajaan dikhotbahkan kepada mereka, kalian tidak masuk dan kalian pun menghalangi mereka yang mau masuk. Saudara-saudara, sungguh khidmat amaran yang disampaikan hamba Tuhan ini, agar kita berhati-hati dan menyelidiki bagi diri kita sendiri setiap terang yang Allah kirimkan. Kembali diingatkan di dalam buku Gospel Worker halaman 303. Setiap jiwa harus memandang kepada Allah dengan penyesalan dan kerendahan hati, supaya Ia dapat membimbing dan menuntun serta memberkati kita. Kita tidak boleh mempercayakan kepada orang lain penyelidikan kitab suci bagi kita. Beberapa saudara kita yang memimpin telah sering mengambil pendirian mereka di pihak yang salah. Dan jika Allah hendak mengirim suatu pekabaran dan menunggu saudara tua-tua ini untuk membuka jalan demi kemajuannya, maka pekabaran itu tidak pernah akan mencapai umat. Dan itulah juga yang terjadi di zaman Yahudi kuno dahulu, saudara-saudara. Di mana para Sanhedrin, pemimpin umat pada saat itu, pada akhirnya menolak pekabaran yang Yesus bawakan dan menyalibkan anak Allah. Saudara-saudaraku, dari pelajaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa berbeda dari apa yang dinyatakan pendeta Bapak Jonathan Kuntaraf, bahwa hanya ada satu kebenaran di setiap zaman. Namun di dalam Christ Object Lesson, hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan, di setiap zaman selalu ada perkembangan yang baru dari kebenaran. Untuk itu, mengapa Allah memanggil 5 pengerja yang berbeda di setiap zamannya? Sehingga Allah akan selalu memiliki para pengerja
yang memberitakan ungkapan kebenaran baru yang penting bagi umatnya di setiap generasi. Kita bisa simpulkan dalam pelajaran kita bahwa pengerja yang pertama yang dipanggil adalah bangsa Yahudi kuno. Dengan pekabaran baru yaitu upacara bayangan, satu pekabaran yang belum pernah diajarkan sebelumnya. Kemudian pengerja berikutnya yang dipanggil adalah kelompok pengerja jam ketiga yang digenapi oleh para rasul dan orang-orang Kristen mula-mula yang membawakan satu ungkapan terang baru, penyalipan, kebangkitan, dan keimamatan Yesus. Kelompok berikutnya, pekerja jam ke-6 adalah Masehi Advent hari pertama atau pergerakan William Miller yang membawakan kebenaran 2300 petang dan pagi. Kelompok pekerja jam ke-9 digenapi oleh Masehi Advent hari ke-7 yang dipanggil pada jam ke-9 atau jam 5 sore dengan pekabarannya penghukuman bagi orang mati. Dan pekerja yang terakhir, pekerja jam ke-11 dari hasil penyucian sidang itu, itulah mereka yang 144.000 memberitakan satu seruan nyaring penghukuman bagi orang hidup, yaitu satu pekabaran yang terakhir bagi umat Allah di masa itu. Kemudian kita juga lihat dalam pelajaran ini bahwa adalah sangat erat perumpamaan Tuhan Yesus dengan nubuatan. Karena melalui perumpamaan inilah Yesus berusaha membuka rahasia kerajaan surga. Kita sering mendengar perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus selalu dimulai dengan kata-kata hal kerajaan surga sebagaimana 10 anak darah. Kita tahu Nyonya White mengatakan bahwa 10 anak darah adalah sidang. Itu adalah nubuatan. Jadi sangat erat bahwa perumpamaan dengan nubuatan itu berkaitan satu sama lain. Pekerja jam ke-11 adalah 144.000 dari hasil penyucian sidang. Tentu ini berbeda dari apa yang dikatakan oleh pendeta Jonathan Kuntaraf di dalam videonya tadi. Dan upah sedinar sehari adalah hidup kekal yang diberikan kepada semua pengerja. Namun, pekerja jam ke-11 yang menurut pendeta Kuntaraf bukan VIP, semua pengerja adalah sama. Namun Tuhan sendirilah yang mengatakan bahwa pekerja jam ke-11 ini adalah VIP atau sangat penting. Karena tanpa munculnya pengerja ini, pekerjaan tidak akan selesai, saudara-saudara. Artinya mereka adalah kelompok yang sangat VIP. Malah bisa dikatakan VVIP, very very important person. Dan dari upahnya saja kita tahu, karena mereka hanya bekerja 1 jam, tapi dibayar duluan. Artinya mereka mendapat hidup kekal terlebih dahulu. Mereka tidak merasai mati. Saudara-saudara, kebenaran ini sudah menjadi jelas bagi kita. Bahwa kelompok pekerja jam ke-11 itu adalah 144.000. Itulah yang harus kita pelajari lebih dalam, saudara-saudara. Inilah satu pelajaran yang sangat penting dan semoga pelajaran ini memberikan kekuatan kepada kita, kepada saudara dan saya untuk bangkit dan menyambut panggilan Allah sehingga kita memiliki satu tekad untuk menjadi salah satu dari pekerja jam ke-11 itu, menyaksikan kegenapan yang hamba Tuhan Ellen G. White ungkapkan di mana pada jam ke-11 akan banyak orang dari berbagai denominasi bergabung dengan sidang Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, saya sampaikan pelajaran ini di dalam nama Yesus. Semoga pelajaran ini menjadi semangat bagi saudara-saudara sekalian. Sebagaimana hamba Tuhan Ellen G. White mengatakan di dalam buku Maranatha halaman 240, berjuanglah dengan sekuat tenaga yang Tuhan berikan untuk menjadi salah satu dari 144.000, yang artinya menjadi salah satu dari pengerja jam ke-11 itu. Terima kasih. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son.